Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal 'arifin wa bihikmatika wansur 'alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal masih melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang sejarah ringkas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah kita bicarakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin. Kalau hitungan nasional itu kalau malam, sekarang ini hari apa ini? Hah? Ini sekarang Selasa. Kalau jam segini sudah masuk Rabu apa belum? Hah? Kalau nasional belum. 12. Kalau Hijriah? Kalau Hijriah udah. Makanya kan katakan Nabi di sini lahirnya malam Senin. Berarti ini hitungannya nasional. Kalau itu Hijriah hari Senin. Kalau kok malam ini sudah masuk hari berikutnya kalau hitungan pakainya apa? Qamariyah. Karena kalau Qamariyah itu dihitung mulai habis maghrib. Habis maghrib itu sudah masuk hari berikutnya. Tapi kalau hitungan nasional, hitungan miladiyah itu jam 12 malam baru masuk hari berikutnya. Nabi lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal
tahun gajah. Nasionalnya, miladiahnya 20 April 571 Masehi. Menjelang saat lahirnya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak terjadi berbagai peristiwa-peristiwa yang aneh. Yang peristiwa itu belum pernah dialami sebelumnya oleh manusia. Jadi seringkali saat akan menjelang turunnya para nabi itu Allah memberikan tanda, Allah memberikan alamat. Rupanya apa alamatnya? Kejadian-kejadian yang aneh yang belum pernah dialami oleh orang-orang sebelumnya. Seperti apa diantaranya? Contohnya, malam kelahiran Nabi, semua berhala-berhala yang ada di mana saja di dunia, berhala itu jatuh, ambruk. Gak ada angin, gak ada hujan, tahu-tahu ambruk. Maka besok harinya diberdirikan lagi sama pemiliknya. Berhala-berhala yang mereka sembah itu kan dianggap Tuhan. Maka malam itu dijatuhkan semua oleh Allah, mau menunjukkan bahwa kekuasaan mutlak hanya milik Allah. Yang berhak disembah hanya Allah. Maka dijatuhkan semua patung-patung. Kemudian api yang disembah di negeri Persia yang sudah ratusan tahun oleh mereka itu diagung-agungkan, malam itu mati. Ini ratusan tahun nggak pernah mati, malam itu mati. Ini seluruh orang-orang penyembah api bingung, ini kok jadi api Tuhan saya mati. Nah, kalau sudah apinya mati mestinya sudah selesai, nggak nyembah lagi kan, dinyalain lagi. Lu gimana sih, sudah apinya mati dinyalain lagi? Makanya kan kita kalau ada acara apa itu, acara itu PON ya, Olimpiade itu yang dibawa api apa itu? Api apa namanya? Api abadi. Lah yang api yang abadi itu api apa? Api neraka. Bangga bener api abadi. Itu ente bawa api neraka. Api abadi kok dibangga-banggain? Dibawa dari Persia, negeri sana, bersambung sampai ke tempat Olimpiade untuk menyalakan tanda pembukaan Olimpiade. Ini masih ada aja, penyembah api masih ada aja. Kalau Indonesia namanya apa itu? PON ya. Bawa api dari sono, pindah sampai ke tempat acara PON. Maka pada masa lahirnya Nabi, semua api yang disembah padam. Ini mestinya orang itu mikir, ada apa ini kok tahu-tahu apinya mati. Terus apalagi? Menara
kerajaan-kerajaan di dunia rontok. Kerajaan-kerajaan besar di dunia, menara-menaranya ini rontok. Iblis yang tadinya tiap hari mondar-mandir naik ke langit turun, naik ke langit turun untuk mendengarkan beritanya para malaikat, maka malam itu tidak bisa naik. Yang pertama tahu iblis ini. Kata iblis, ada apa ini? Kok tiba-tiba langit dijaga begitu ketat hingga tentaranya iblis tidak bisa naik ke langit. Maka iblis memerintahkan anak buahnya untuk berkeliling ke dunia, coba cari tahu ada kejadian apa. Masalah dicari tahu keliling. Maka tahulah iblis bahwa Nabi akhir zaman telah lahir. Apa yang terjadi? Iblis berteriak sekencang-kencangnya. Artinya masa kehancuran iblis semakin dekat, gitu loh. Maka iblis teriak pada malam itu menunjukkan bahwa musuh terbesarnya iblis itu telah datang. Iblis itu ketika ditanya, iblis, di dunia ini manusia yang paling kamu benci siapa? Siapa iblis apa? Kamu Muhammad. Yang nanya Nabi Muhammad loh. Muhammad nanya langsung sama iblis, iblis, manusia yang paling kamu benci siapa? Ya kamu. Loh, Nabi itu manusia paling dibenci sama iblis. Kenapa? Karena semua proyeknya iblis itu digagalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu Nabi itu muncul sebagai pembawa agama, maka mengajarkan kebaikan, semua proyek-proyeknya iblis pada masa itu tidak laku lagi. Maka iblis ini bencinya luar biasa sama Nabi Muhammad SAW. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian yang lain yang malam itu terjadi pada saat akan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kalau diamati pakai mata biasa, kejadiannya ya biasa-biasa aja. Nabi lahir, terus orang-orang pada nengokin. Ini kejadian dunianya biasa-biasa aja. Tapi di langit Allah mempersiapkan kelahiran malam itu dengan perayaan yang luar biasa. Malam itu seluruh penghuni langit Allah perintahkan untuk turun ke dunia untuk berbaris menyambut lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ibaratnya presiden mau punya anak. Ini seorang raja akan lahir, seorang pemimpin dunia akan lahir, maka dihias seluruh langit bumi ini oleh malaikat. Kalau dalam pandangannya orang-orang yang ahli batin yang bisa melihat ghaibah, maka mereka akan melihat betapa indahnya malam itu dunia dihias oleh para malaikat untuk menyambut lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kalau dilihat di sini mah kayaknya biasa-biasa aja, nggak ada kejadian apa-apa. Makanya kita yang tidak sempat, artinya kita tidak kebagian menjadi orang-orang yang bisa hidup menyambut kelahiran Rasulullah SAW, maka kita seringkali mengadakan perayaan Maulid Nabi. Apa tujuannya? Untuk tabarruk, bahwa saya tidak bisa menyambut kelahiran Nabi pada masa itu,
tapi ketika kita membacakan cerita-cerita Nabi, kisah-kisahnya kelahiran Nabi, ketika diceritakan sampai pada Nabi dilahirkan malam itu, maka kami semuanya berdiri untuk memuliakan. Jadi walaupun kita nggak sempat hadir pada masa itu, tapi kita memuliakan dengan berdiri pada saat maulidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus maka peristiwa-peristiwa yang aneh-aneh itu namanya irhas. Apa namanya? Irhas. Di irhas itu sama dengan mukjizat. Tapi kalau mukjizat itu setelah nabinya dewasa. Sebelum ada nabinya, tanda-tanda yang aneh-aneh yang Allah ciptakan namanya irhas. Nah, setelah nabinya lahir namanya mukjizat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keturunan bangsawan dari Quraisy, negeri yang ada di kota Mekah. Jadi Rasulullah itu bukan rakyat jelata, bukan. Rasulullah itu ningrat, anak bangsawan, anak tokoh yang mengurus Ka'bah. Jadi di Ka'bah itu, kalau kita gambarkan Ka'bah, maka yang namanya bangsawan Ka'bah itu yang bagaimana bangsawan di Mekah, yang tinggalnya paling dekat dengan Ka'bah ini paling mulia. Itu ukurannya itu. Nanti martabat berikutnya tinggal di belakangnya. Yang lebih rendah lagi di belakangnya lagi. Jadi semakin dia dekat dengan Ka'bah rumahnya, maka semakin mulia. Jadi ukuran orang Arab dulu begitu ukurnya, gitu. Bukan pakai mahkota, enggak, sama kalau pakaiannya sama. Hanya mereka dimuliakan karena menduduki tempat-tempat yang mulia. Maka di antara orang-orang yang menjadi bangsawan di sana adalah keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun nabi dari seorang budak, nggak ada. Nabi semuanya keturunan bangsawan. Mau menunjukkan apa? Bahwa ketika Nabi menyampaikan berita, itu bukan karena Nabi itu protes dengan sebuah keadaan. Kan seringkali yang namanya raja itu berbuat dolim. Turunnya Nabi itu bebarengan dengan adanya kedoliman. Puncaknya kedoliman mewabah, maka Allah turunkan seorang Nabi. Gitu loh. Zaman Nabi Ibrahim rajanya dolim, turun lagi Nabi berikutnya Nabi Yusuf rajanya zalim, berikutnya lagi Nabi Musa rajanya zalim. Terus ini, nah raja-raja yang zalim ini senantiasa berbuat semaunya, berbuat diktator, berbuat untuk menghancurkan rakyat. Nah, kalau ada rakyat jelata yang kemudian muncul untuk melawan raja ini, maka ini bisa jadi unsurnya adalah ekonomi, gitu loh. Oh, karena rajanya ini menggencet, rajanya ini menindas rakyat, maka rakyat berontak. Nah, ini kalau munculnya gerakan itu dari budak atau munculnya gerakan itu dari rakyat jelata. Tapi Nabi enggak, Nabi dari bangsawan. Hingga ketika Nabi memberontak kejadian itu, Nabi tidak disangka sebagai seseorang yang hanya mengurus ekonomi. Oh, ini gara-gara nggak punya duit nih, berontak ini, mau cari pengikut biar orangnya banyak, mau menumbangkan pemerintahan. Kan Nabi tidak demikian. Nabi
datang untuk membebaskan manusia dari perbudakan manusia. Nabi didatangkan oleh Allah untuk membebaskan semua manusia dari perbudakan manusia. Karena yang berhak untuk disembah itu hanya Allah. Tidak ada manusia boleh membudaki manusia. Yang membudaki manusia hanya Allah. Yang berhak menjadi tuan hanya Allah. Selainnya Allah tidak berhak menjadi tuan. Maka Nabi menghancurkan semua perbudakan itu, mengembalikan semua manusia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau keturunan bangsawan dari Mekah. Nabi memiliki paras muka yang sangat tampan. Ya bangsawan ya tampan, nggak ada bangsawan kayak begini-begini kayaknya nggak ada. Anehnya itu kalau anak raja kok cantik ya. Kalau anak kita kok biasa-biasa saja gitu ya. Istrinya Nabi itu semuanya cantik. Nggak ada istri Nabi biasa-biasa aja, nggak ada. Istrinya Nabi Ibrahim namanya siapa? Hah? Siti Hajar. Satu lagi Sarah. Bukan Sarahnya Sidul, bukan. Ini Siti Sarah. Itu termasuk wanita paling cantik di zamannya. Istrinya Nabi Yusuf, istrinya Nabi Musa, istrinya Nabi Sulaiman, semua istri-istri Nabi itu cantik. Masa nabinya ganteng, istrinya sama kayak istrinya kiai. Rata-rata kiai itu milih, karena kiai itu warasatul anbiya. Kiai itu pewarisnya para nabi. Kalau nabinya kok istrinya cantik, ya para kiai pewarisnya istrinya juga cantik ya. Nah, kalau kiai kok istrinya nggak cantik gimana? Nanti malu sama santrinya. Santrinya datang sowan mau silaturahmi bawa istrinya cantik. Mau istrinya kiai jelek, ya nggak enak begitu dilihatnya dong. Pantasnya istrinya kiainya cantik. Jadi kalaupun nanti santrinya bawa istri cantik, ya nggak minder lah, cocok maksudnya. Jadi pewarisnya para nabi. Jadi nabi itu ganteng. Nabi Musa itu atletis badannya, sport, tegap. Nabi Musa. Nabi Muhammad begitu, bedanya lebar, janggut panjang kayak nun, hidung, jidatnya lebar. Ini riwayat-riwayat yang menceritakan bagaimana tentang kondisi posturnya para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Kulitnya putih bersih. Nabi kok hitam gitu nggak ada. Nabi kulit hitam gitu nggak ada. Nah kalau sawo matang malah nggak ada juga. Sawo matang itu mendekati hitam ya. Nah, kalau sawo bosok mungkin sawo bosok ya. Sawo bosok segala itu. Jadi Nabi itu berkulit putih. Ada yang mengatakan putih kemerah-merahan. Kemudian Nabi memiliki akhlak budi pekerti yang sangat luhur, hingga oleh kaumnya saking luhur budinya Nabi dijulukin Al-Amin, orang yang
dapat dipercaya. Dari kecil seluruh penduduk di kaumnya tersebut tidak pernah melihat Nabi itu nakal, nggak pernah melihat Nabi itu berbohong, nggak pernah Nabi itu tingkahnya macam-macam. Kan ada nih kalau kiai nih kayak saya, kayak kiai yang lain, begitu jadi kiai kemudian orang lain ngelihat cerita, loh sekarang jadi kiai ya, dulu nakalnya minta ampun nih anak gitu. Ya ada begitu ya. Kadang ada jadi pejabat, ini mah dulu, waduh nakalnya badungnya. Nah itu yang begitu tidak pernah terjadi pada Nabi. Nggak ada Nabi, ini kok jadi Nabi, dulu kan begini. Nggak ada begitu, nggak ada. Kecilnya pernah nyolong jambu, nggak ada. Nabi kecil nyolong jambu nggak ada, itu anak kamu kali. Nabi kok kecilnya nyolong jambu, Nabi siapa itu? Nabi kecilnya umbelen, rembes, lari-lari ke sono, nakal, suka ngelempar rumahnya orang. Nggak ada begitu. Nabi akhlaknya terpuji sejak kecilnya. Nggak pernah. Yang lain anak kecil itu paling seneng, anak kecil paling seneng nyiksa hewan. Ya, kadang capung diikat terbangin, ya, ntar burung diikat terbangin. Itu anak kecil paling seneng. Lah Nabi dari kecil nggak pernah begitu. Justru kalau sama hewan merawat. Kambing diangon, hewan-hewan yang lain diangon, di rumah, dikasih umpan, dijaga. Sejak kecil sudah tampak jiwa pemimpinnya, mengayomi yang lain, merawat yang lain, melindungi yang lain. Ini sejak kecil sudah nampak yang seperti itu. Jadi nggak ada orang begitu ketemu Nabi waktu besar terus ngomong, jadi Nabi loh kamu sekarang, padahal dulu kamu, nggak ada begitu, nggak ada. Jadi Nabi adalah orang yang punya kelakuan terpuji. Sejak kecil Allah menjaga Nabi dengan akhlak yang paling istimewa. Terus jujur dan bijaksana. Artinya Nabi itu selalu bisa membantu menyelesaikan semua persoalan di kampungnya. Di kampungnya punya masalah apa, Nabi nyelesain. Di kampungnya punya peristiwa apa, Nabi ikut. Nabi itu tidak pernah netral. Ini dengerin nih. Nabi tidak pernah jadi orang yang netral, nggak pernah. Ada keributan dua orang, Nabi, saya mah nggak ikut-ikut, saya mah netral aja lah, terserah lah. Nggak pernah begitu Nabi itu. Kenapa? Karena yang namanya netral itu sama saja orang yang mendiamkan kezaliman. Kalau ada gajah ribut sama kucing, terus kamu netral, saya nggak ikut-ikut, biar aja lah. Sama aja kamu rela kucing dizalimin sama gajah. Begitu loh. Jadi manusia itu nggak boleh netral. Kamu harus punya pihak. Kamu harus ada pada sebuah pihak, dan pihak itu pihak yang benar. Kamu nggak boleh netral, nggak boleh. Maka Nabi itu sejak kecil sudah nampak al-farq, orang yang bisa memisahkan sesuatu, mana yang hak, mana yang batil, dipisahkan. Hingga keributan yang terjadi pada orang kafir pun Nabi nggak netral. Ketika ada peristiwa keributan peperangan antara Romawi dan Persia, ribut, ini Persia kafir, Romawi kafir. Ribut, yang menang Romawi. Maka Nabi berbahagia. Nabi dan umatnya diperintahkan, kita bersyukur hari ini Romawi menang. Loh, Romawi kan kafir.
Persia kafir. Ada apa Nabi kok senang Persia apa? Romawi menang. Romawi itu masih punya agama. Masih nyembah Allah, masih nyembah Tuhan. Tapi kalau Persia nyembahnya api. Maka Nabi membela, Nabi berpihak kepada yang mendekati kebenaran. Begitu loh, masih punya agama. Kalau yang menang kok Persia, lebih rusak lagi. Masih mending yang menang Romawi. Dan Nabi selalu begitu, nggak pernah Nabi netral, nggak pernah. Ini ada pilihan gubernur, saya nggak ikut-ikut, saya mau netral. Apa itu? Ada orang Islam ribut, saya nggak ikut-ikut, netral saya mah. Bukan netral itu, penakut. Bukan netral itu namanya begitu. Orang yang nggak peduli sama agama, orang yang nggak peduli sama urusan lainnya. Mau netral? Nggak ada, Nabi nggak pernah netral dalam segala hal. Ada ributan, panggil selesaikan. Mana ributnya? Begini. Selalu didamaikan oleh Nabi. Sejak kecil bijaksana Rasulullah SAW. Tidak pernah memihak suatu pihak yang salah, nggak pernah. Yang dibela itu selalu kebenaran. Ketika beliau berada dalam kandungan ibundanya, waktu usia 5 bulan dalam kandungan, maka ayahandanya meninggal. Meninggalnya di mana? Di kota Madinah. Ketika dalam perjalanan dagang, maka pulangnya ayahnya dalam keadaan sakit, maka mampir ke kota Madinah, rombongan yang lain pulang. Maka memberitakan kalau Abdullah sakit di kota Madinah. Maka orang Madinah diperintahkan oleh kakek dan istri beliau Siti Aminah untuk menjemput. Ketika dijemput sampai di sana sudah meninggal, dikubur di kota Madinah. Kuburnya di mana? Kalau kamu lihat peta, ada peta-peta kuburnya para pendahulu Nabi, keluarga Nabi, itu di dekat kuburnya Nabi. Jaraknya paling hanya 20 atau 30 meter dari kuburnya Nabi. Cuma sekarang sudah diratakan. Jadi kalau kita nggak bawa petanya, kita nggak tahu tempatnya di mana. Kayak kuburan Baqi. Kuburan Baqi itu kuburannya para sahabat-sahabat dan keluarganya Rasulullah. Kalau kamu nggak bawa peta dari sini, kamu nggak akan tahu mana kuburnya Siti Fatimah, mana kuburnya Sayyidina Hasan, mana kuburnya Sayyidina Abbas, Sayyidina Utsman. Dikubur di situ semua itu. Istri-istrinya Rasulullah, anak-anaknya Rasulullah. Kalau kita bawa peta dari sini akan tahu, oh masuk pintu Baqi ke kanan, oh sana kuburnya si Anu, ada petanya. Walaupun oleh negara Arab Saudi bangunannya sudah dihancurkan, tapi bekas-bekasnya ditandai oleh orang-orang yang cinta kepada peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada syiar-syiarnya agama Islam, maka ditandai, oh sana. Jadi dekatnya makamnya Rasulullah ada kubur ayah beliau. Ketika lahir, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disusui oleh seorang wanita yang mulia yang bernama Halimatus Sa'diyah. Selama 4 tahun. Lalu beliau dikembalikan kepada ibundanya. Maka ibundanya sebentar bersama ibundanya, kemudian ibundanya juga wafat. Ayahnya lahir, beliau belum lahir, ayahnya sudah wafat. Ketika beliau lahir usia 6 tahun, ibundanya wafat. Maka beliau dirawat lagi oleh kakeknya Abdul Muttalib. Tapi hanya berselang 3 tahun kakeknya juga wafat.
Maka beliau yang berusia waktu itu masih 7 tahun, kakeknya telah meninggal, maka beliau dirawat, dipelihara oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Ya, ini ayah Sayyidina Ali radhiyallahu an atau kakak dari ayahnya. Di ayahnya Nabi namanya Abdullah, ini kakak beradiknya diantaranya ada Abu Thalib. Jadi Nabi itu ikut pamannya, ayah kakak dari ayahnya. Maka tinggallah Nabi bersama Abu Thalib hingga Nabi dewasa, hingga Nabi menikah dan bisa mandiri, berada di dalam pengawasan pamannya Abu Thalib. Kemudian sesudah dilahirkan Nabi Muhammad SAW yang pertama itu menyusui kepada Suwaibah al-Aslamiyah, karena beliau tidak mau menyusu kepada ibundanya sendiri. Di masa itu banyak di Arab itu kebiasaan menyusukan anaknya kepada orang lain. Kalau di sini di sana ada namanya ibu susu. Kalau di sini kan nggak ada ibu susu. Kalau di sini adanya orang jual susu, bukan ada ibu susu, nggak ada. Kalau ibu susu adanya di sono. Kebiasaan orang Arab kalau musim tertentu nanti ada rombongan para ibu-ibu datang ke kampung-kampung mencari bayi untuk disusui, terus dibawa pulang. Wah, kalau sekarang penculik semua isinya. Wah, bayi dibawa begitu hilang kalau sekarang. Lah, ada pamannya Nabi pula namanya Abu Lahab, yang dalam Al-Quran dikatakan tabat yada abi lahabi wa tab. Ketika Abu Lahab dikasih berita, Abu Lahab itu adik kamu melahirkan. Kan Abdullah ini adiknya Abu Lahab. Maka Abu Lahab, selamat, kamu punya ponakan baru. Laki apa perempuan? Laki. Oh, begitu dengar laki, senang dia punya ponakan laki. Maka dia membebaskan budak yang memberitahu, yaitu Suwaibah. Dia katakan, Suwaibah, engkau bebas sekarang sebagai tanda kebahagiaanku mendengar berita lahirnya keponakanku. Maka kamu sekarang dihadiahkan kepada Rasulullah untuk menyusui Nabi Muhammad SAW. Jadi ibu susu pertama Rasulullah itu adalah Suwaibah, seorang budak yang dibebaskan oleh Abu Lahab, pamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau disusui lagi, setelah dari Suwaibah disusui lagi oleh ibunda mulia yaitu Siti Halimatus Sa'diyah. Maka dibawalah beliau ke negeri ke negeri Sa'ad, ke kampung Sa'ad, kampung Bani Sa'ad. Berada dalam perawatannya hingga usia 4 tahun. Jadi rawat di mana? Di negeri di Bani Sa'ad itu selama 4 tahun beliau tinggal di sana. Ibunda Halimah selama merawat Nabi Muhammad itu mendapatkan banyak keberkahan. Begitu indah hidupnya. Negeri kampung Bani Sa'ad itu tadinya kering kerontang. Ternak-ternak kurus-kurus, tanaman gak tumbuh, susah. Begitu Nabi dibawa dan ontanya Nabi mulai menginjakkan kaki di kampung Bani Sa'ad, gak usah pakai nunggu hujan, spontan rumput-rumput pada tumbuh. Baru masuknya Nabi ke kota itu, rumput-rumput pada tumbuh. Makanya ada yang mengatakan
Hujan itu membawa rahmat. Apa rahmatnya hujan? Subur, tanaman pada tumbuh. Tapi rahmatnya hujan kalah dengan rahmatnya Nabi Muhammad SAW ya. Nabi baru masuk kota itu nggak pakai nunggu hujan, tumbuh rumput-rumputan menghijau, hingga kambing-kambing bisa makan rumput-rumput dan seger, hingga Nabi bisa menyusu dengan keadaan yang sehat. Artinya Ibu Halimah bisa makan dalam keadaan baik, keluarganya terjaga dengan baik, kehidupannya mulai membaik. Maka Nabi pun terjaga di kota itu hingga usia 4 tahun. Jadi selama 4 tahun Nabi tinggal di Bani Sa'ad. Ibu Halimah tidak mau mengembalikan Nabi. Di pikirannya, ini mah saya rawat terus aja ini mah, ini bawa berkah ini ya. Oh, hidup saya makmur, pokoknya enak semuanya. Tapi kemudian terjadi satu kejadian yang menakutkan. Apa? Tiba-tiba anak-anak kecil lari-lari datang ke rumahnya Halimatus Sa'diyah melaporkan, wahai ibunda Halimah, ada yang membunuh Nabi Muhammad. Muhammad telah dibunuh. Muhammad telah dibunuh. Anak-anak kecil lapor ke ibunda Halimah. Takut ibunda, ada apa ini? Wah, ini saya bisa dituntut sama orang-orang Arab ini. Ini orang Bani Hashim bisa nuntut saya kalau sampai anak ini mati. Maka berlarilah Siti Halimah mengejar keadaan Nabi. Yang dilihat Nabi sedang dalam keadaan pucat dan duduk sendirian. Maka langsung dipeluk sama Ibu Halimah, digendong, dibawanya pulang. Ditanya apa yang terjadi? Datang tadi 2 orang yang kemudian membelah dadaku, membersihkan hatiku, kemudian mengembalikannya lagi seperti sedia kala. Karena saking takutnya, maka dikembalikanlah Nabi ke rumah ibundanya. Jadi ini takdirnya Allah. Ini ketetapan Allah, hingga muncul di hati Ibu Halimah keinginan mengembalikan Nabi karena peristiwa itu membuat dia takut. Kalau peristiwa itu nggak ada, Nabi nggak dipulangin. Begitu. Kenapa? Terus di kota Mekah, di kota apa? Bani Sa'ad. Kenapa? Sekampung Bani Sa'ad mendapat keberkahan dengan adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena peristiwa itu, maka dikembalikannya Rasulullah karena takut mendapatkan tuntutan kalau terjadi sesuatu yang membahayakan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masuk waktu Isya, kita adzan sebentar.
رب هذا الدعاء التام صلاة القائمة في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وإشارة ودرجة العنة الرفيع وكل مقام المحمود الذي وأنت يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم بارك لنا وفي أولادنا وحفظهم ولا تضرهم اللهم بارك لنا ولهم بالحال والنعم والإيام بجاه كبير المتعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita lanjutkan sebentar. Maka beliau dikembalikan oleh Ibu Halimah kepada ibundanya Siti Aminah. Kemudian setelah dalam perawatan Ibu Aminah, beliau diajak ziarah ke tempat ayahnya di kota Madinah. Maka dia sempat melihat kuburnya ayah beliau di kota Madinah. Pulang dari Madinah, ibundanya sakit dan meninggal, hingga beliau pulang dari Madinah tanpa ibundanya sampai ke kota Mekah. Di kota Mekah beliau tinggal bersama kakeknya selama 3 tahun. Kemudian kakeknya meninggal, kemudian beliau dirawat oleh pamannya. Ketika beliau bersama pamannya, inilah pengalaman beliau mulai mengenal perdagangan. Karena paman beliau adalah seorang pedagang. Karena orang-orang Arab pada masa itu banyak kan mereka dagang. Yaitu kalau musim dingin mereka itu ke daerah sono, Irak, Persia. Kalau musim panas nanti perginya ke Yaman, ke negeri Syam. Jadi sudah punya rute-rute perdagangan yang selalu berkeliling untuk menjajakan dagangan. Jadi ngambil dagangan dari negeri sana dibawa pulang, dari sini kirim ke sana, dari sana ambil lagi untuk kirim ke kota Mekah. Itu sudah menjadi rutinitas orang-orang Mekah. Hingga ada dalam Quran dikatakan li'ila fi Quraisyin ila fihim rehlatas syita'i wassoy. Itu mau berbicara apa? Bahwa orang-orang Quraisy itu senantiasa mengadakan perjalanan dagang di musim panas dan di musim dingin. Dan Allah senantiasa menjadikan penjagaan untuk orang-orang Quraisy. Dimuliakan oleh Allah selama dalam perjalanan. Apa kehebatannya? Kenapa orang-orang Quraisy itu dimuliakan dalam perjalanan dagangnya? Ke negeri Yaman ya aman, mau ke Persia ya aman. Kenapa kok selalu aman? Karena peristiwa ababil. Peristiwa burung ababil, di mana ketika ada pasukan Abraha akan menyerang kota Mekah, mau menghancurkan Ka'bah, maka Allah mengirim burung ababil, maka hancurlah semua pasukan Abraha. Peristiwa itu mendunia, terdengar ke seluruh dunia bahwa di negeri Arab terjadi satu peristiwa penyerangan dan datang burung-burung menghancurkan mereka semuanya. Maka orang Arab ketika kemana saja ditakuti orang. Hati-hati, ini orang Arab. Nanti kalau nyerang dia, burung datang, awas hati-hati. Hingga kemana saja aman. Ini peristiwa juga luar biasa. Allah menciptakan kejadian ya. Itu makan apa bocah?
Maka keluarga Nabi selalu dalam keamanan untuk perjalanan. Aman dari apa? Ila bi Quraisyin ila bihim rihlata syita'i was-shaif. Terus falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Orang-orang Quraisy diamankan oleh Allah dari dua perkara. Kelaparan, dan khauf, ketakutan. Jadi selama di jalan nggak pernah takut lapar dan nggak pernah takut tentang jiwa raganya. Asal mampir ke rumah siapa aja, oh dari Arab ya, Mekah ya, wah mari-mari makan apa enak, semuanya dimuliakan di mana aja. Ini istimewanya orang-orang Quraisy pada masa itu. Yang memberitakan siapa? Quran itu. Falyabudu rabb hadzal bait at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allah menjaga mereka dari rasa lapar dan Allah menjaga mereka dari rasa takut. Maka perjalanan dagangnya terus lancar sampai kepada masanya Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mulai diajak dagang oleh pamannya. Maka pengalaman dagang oleh pamannya ini menjadikan Nabi seorang pedagang yang ulung, pedagang yang lihai, pedagang yang pintar, hingga setiap membawa dagangan selalu memperoleh keuntungan yang berlimpah. Selalu keuntungannya banyak tiap dagang. Kenapa? Karena cara dagangnya benar. Gitu loh. Cara dagangnya Nabi itu benar. Kalau cara dagangnya nggak benar, ya nggak akan bisa begitu. Gimana benernya Nabi dagang? Nabi kalau dagang dipisahkan. Ini barang yang bagus, ini yang sedang, ini yang jelek. Maka Nabi selalu memberikan harga yang berbeda. Yang bagus harganya sekian. Kalau mau yang murah lagi, ini yang kelas menengah. Yang mau yang jelek, ini yang jelek. Jadi orang yang beli selalu puas. Ketika beli ini bagus, betul-betul bagus barangnya. Nabi nggak pernah menipu ketika berdagang, hingga orang selalu puas setiap beli dagangan kepada Rasulullah SAW. Nah, cara dagang seperti ini ditiru oleh orang-orang bule, oleh non-muslim. Orang muslim yang nggak niru. Coba kamu lihat kalau ke mall-mall itu, ada toko pakaian yang mahal ya mahal dijual, yang diobral ya diobral. Ada di situ dipisah yang bagus, dipisah yang jelek, dipisah yang gratisan. Ada juga nih kalau mau yang gratisan. Jual buah juga begitu. Ini buah yang bagus, ini buah yang menengah, ini buah yang afkir. Kalau kamu kok beli buah yang bagus, ya betul-betul bagus, mulus, dimakan ya bagus, isinya bagus. Nah orang kita kan enggak, jual barang, jual buah naga 10.000. Oh itu dicampur, yang bosok di situ, yang bagus di situ, yang itu begitu orang beli kecewa tok, siapa ini buah. Kalau orang sudah kecewa nggak mau kembali lagi, begitu loh. Lah Nabi nggak pernah nipu, selalu mengatakan ini yang bagus, ini yang kurang bagus, ini yang jelek. Selalu ditunjukkan oleh Nabi, hingga orang yang beli selalu puas dengan dagangan Nabi, dan dagangannya selalu laku di mana saja. Bukan Nabi kalau dagang jujur, modalnya dikasih tahu, wah ini berat kalau begini. Bisa begitu kamu? Pak, ini modalnya sekian ya Pak. Ini modal, enggak begitu. Makanya Nabi kalau dagang itu ngasih tahu keadaan barangnya. Ini yang bagus harganya sekian,
Ini yang kurang bagus harganya sekian, ini yang jelek harganya sekian. Itu dagang yang benar. Jangan nipu, jangan dioplos. Umpamanya yang bagus harganya 20.000, yang jelek sedengan harganya 15.000, yang afkir harganya 10.000. Ya, kalau kita enggak dicampur jadi satu, jualnya satu harga 20.000, kan kurang ajar ini. Nah, ini mengecewakan, yang cara dagang yang begitu pasti mengecewakan. Maka kalau kamu tiru cara dagangnya Nabi, kamu mesti dicintai oleh pembeli kamu. Jual ikan begitu, ikan yang bagus pisahkan, ikan yang sedengan ini yang afkir pisahkan, begitu. Jangan dijual satu, dijual satu harga. Ini nggak boleh begitu. Kamu nggak layak. Artinya kalaupun kamu dapat untung kamu itu mengecewakan pembeli kamu, dan pembeli kamu nggak akan kembali kepada kamu. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajarkan dagang oleh pamannya hingga dia menjadi pedagang yang ulung, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada usia 25 tahun beliau dipercaya membawa dagangannya Siti Khadijah, calon istrinya. Kenapa? Siti Khadijah mendengar ada pedagang ulung yang jujur. Seorang bos itu selalu mencari anak buah yang jujur. Kalau terdengar, oh di sana ada tuh orang pintar dagang jujur, mesti diambil. Panggil dagangan saya, bawa. Betul, begitu Nabi yang bawa dagangannya, untungnya berlipat-lipat, dagangan selalu laku. Ini karena apa? Karena Nabi kalau dagang jujur, Nabi kalau dagang lurus, Nabi kalau dagang nggak cuma cari untung, tapi ingin memuaskan pembelinya dan saling meridhoi, agar saya yang terima duitnya ridho, kamu yang terima barangnya ridho. Jangan maunya terima duit, barangnya masa bodoh. Akhirnya kamu terima duit, yang terima barang nyumpain kamu, sialan. Duit yang kamu makan bukan sehat, jadinya corona. Itu gara-gara begitu. Kayaknya kita ya. Ini sampai usia 25 tahun. Insya Allah kita sambung pada perjumpaan yang akan datang, masih menjelaskan tentang sejarah singkat Nabi Muhammad SAW, agar kita tahu secara garis besar, oh begini loh Nabi saya, begini loh tokoh panutan saya, begini loh idola saya. Kalau pengen tahu lebih lanjutnya, tinggal dibaca di buku-buku sejarah yang lebih terperinci. Mudah-mudahan Allah timbulkan kecintaan di hati kita kepada Rasulullah SAW. Allah jadikan kita senantiasa mau bersolawat kepada Rasulullah SAW. Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang cinta kepada beliau, mendapatkan syafaat beliau, dan bisa menjadi orang-orang yang berdiri di bawah benderanya Rasulullah SAW kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutnya akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.